Halo, selamat pagi. Balik lagi bersama gua di Hans Channel. Beberapa hari ini kita nggak bikin video ya, tapi kali ini gue coba bikin video membahas sebuah apa ya yang menjadi kontroversi di mobil DFSK Glory yang 1500 turbo ya. Gua mau mencoba membahas sedikit itu kenapa mobil baru 1500 cc dengan turbo ada indikasi tidak kuat menanjak pada saat di posisi stop and go ya. Padahal itu mobil pakai turbo ya, otomatis juga tenaganya paling besar di kelasnya ya. Tetapi yang 1800 NA atau normal experience itu tidak ada kendala kuat menanjak. Nah, jadi yang gue baca-baca artikel ada 7 orang ya yang meminta ganti rugi, komplain bahwa mobilnya itu nggak kuat menanjak. Kenapa ya? Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak ya? Cuman kalau gue pribadi mungkin ini hanya asumsi aja. Biasanya kita lihat dulu seberapa besar atau seberapa banyak mobil DFSK Glory yang 1500 turbo itu yang istilahnya nggak kuat menanjak ya. Semisal kalau di Indonesia ada 1000 unit tetapi presentasinya kecil, itu kemungkinan mobil itu cacat pabrik jarang sih menurut gua ya. Tapi kalau ada beberapa itu udah pasti. Cuman kalau sampai presentasinya lebih dari 10%, itu baru bisa dikatakan cacat pabrik mungkin ya. Nah, tapi ini yang gue dengar itu baru ada 7 orang yang komplain. Jadi gue baca-baca artikel juga katanya memang ada beberapa orang yang pernah klaim seperti itu, kemudian dibawa ke showroom, diperbaiki atau segala macem, namun tetap terjadi hal yang sama, nggak kuat menanjak. Itu nggak tahu kenapa. Cuman kalau yang gua pikirkan, mungkin pertama bisa dari si pengemudi tersebut ya. Artinya kalau mobil seperti itu, apalagi turbo serta matic, itu kita kalau keadaan stop and go ditanyakan itu kita nggak bisa langsung becek gas sekaligus, karena turbonya itu pasti butuh waktu untuk spoolingnya naik ya. Jadi ada waktunya untuk dia bisa naik di RPM tertentu, atau juga mungkin ada data error yang ngebacanya itu nggak pas gitu. Jadi mungkin saran gua bagi pengguna DFSK Glory baik yang 1500 turbo, coba deh kalian bantu dengan restart dari EV dan backup. Jadi bagi yang belum tahu, apa sih di video gue selalu ngomong EV. Jadi EV itu ialah electronic full pump ignition, yang artinya si kering EV itu kalau dicabut dia akan merestart, mengulang data kinerja pompa bensin ya. Jadi penting juga, kenapa? Karena seberapapun kita becek gas, tapi kalau bensinnya nggak sesuai yang masuk ke pembakar, ya sama aja hasil kendaraan itu nggak maksimal gitu loh. Dan
Kalau Securing Backup itu ialah merestart seluruh settingan baik jam, radio, kemudian power window, kemudian pokoknya settingan yang ada di head unit ya, jam, dan juga dia merestart settingan data ini apa, sejenis kayak apa tuh, pembakaran. Jadi pembakarannya diulang lagi, dinolin lagi, dimasukin data baru lagi gitu ya. Jadi mungkin saran gua bagi pengguna DFSK Glory yang 1500 turbo, gue juga udah baca-baca di sistem apa tuh Securing ya, ada kok EV dan backup gitu. Jadi coba dibantu dari situ dulu ya buat pengguna DFSK Glory. Caranya pun sama dengan video gue yang ada di YouTube gue yang soal Toyota Rush gue, caranya pun sama. Nah, semoga bisa membantu ya. BTW kita isi angin nitrogen dulu ya, soalnya rada-rada kempes nih mobilnya. Oke, udah selesai isi angin nitrogen. Biasa gue isi angin nitrogen itu kalau depan 35, belakang 38 ya biasanya. Kalau standarnya kan 34, 36 kalau nggak salah ya. Ada kok petunjuknya di samping pintu. Cuman biasa gue isi lebih karena mobil jarang pakai, jadi biar dia ada spare aja sih menurut pribadi gue ya. Nah, kembali ke bahas tentang DFSK Glory yang 1500 turbo ya. Kalau menurut gua sih itu ada 7 orang yang klaim seperti itu. Mungkin gua rasa kesalahan pada sistem aja sih ya biasanya, baik input atau output datanya mungkin kurang pas aja sih. Karena logikanya nggak mungkin lah mobil sampai nggak kuat nanjak gitu sampai kayak kehabisan tenaga. Tapi memang ada beberapa juga kendaraan ya, nggak mobil Cina aja tapi mobil Jepang juga. Gue pernah lihat sendiri ada beberapa kasus yang mungkin nggak kuat nanjak. Tapi nggak kuat nanjaknya itu bukan dalam arti kehabisan tenaga ya. Pertama, kenapa mobil itu nggak kuat menanjak pada stop and go? Mungkin kalian juga perlu memperhatikan penggerak rodanya ya. Jadi bagi kalian mungkin yang suka ngangkut barang berat atau ngangkut penumpang banyak dan kemudian jalanan di daerah kalian tuh menanjak, kalian bisa pertimbangkan untuk membeli mobil yang penggerak roda depan atau roda belakang gitu. Kalau gue lebih seneng penggerak roda belakang ya, karena torsi tenaganya itu bisa lebih kuat pada saat menanjak. Jadi begini, kalau kalian beli penggerak roda depan, semisal kalian beli mungkin mobil Nissan Grand Livina ataupun Expander ataupun penggerak roda depan lainnya, pada saat kalian isi penumpang penuh ya, dan posisi menanjak stop and go, biasanya ban depan itu kehilangan atraksi ya, kehilangan decengkramnya, sehingga dia nggak kuat menanjak karena bebannya terlalu berat di belakang, daya tekannya terlalu berat di belakang, sehingga pada saat kalian stop dan berjalan lagi, ban depannya itu dia agak ngangkat sedikit sehingga kehilangan traksi, menimbulkan spin depannya. Nah itu, tetapi itu bukan karena salah mesin ataupun sistemnya, tapi memang karena itu penggeraknya seperti itu. Namun beda hal cerita di kasusnya DFSK Glory 1500 yang turbo. Itu katanya memang benar-benar seperti kehabisan tenaga, jadi benar-benar nggak kuat menanjak ya, bukan karena bannya spin. Kalau bannya spin berarti
dia punya tenaga dan daya lebih ya, tapi ini memang benar-benar katanya habis tenaganya. Gua juga nggak tahu kenapa, karena gua belum pernah cobain mobil tersebut, baik dari launching ataupun sampai saat ini belum pernah coba. Tapi mungkin saran gue itu aja ya, bagi pengguna DFSK Glory 1500. Memang gue belum pernah coba untuk restart data menggunakan mencabut Sekring FV dan backup. Tapi yang gue baca kelistrikannya itu dia ada Sekringnya, dan fungsi Sekring FV serta backup itu ialah FV itu ya untuk full pump, jadi untuk pompa bensin. Jadi takutnya kemungkinan tenaganya habis itu karena bensinnya tidak tersalurkan dengan baik. Bukan berarti kotor ya filternya, karena kan mobil baru yang ngomongin kotor. Sedangkan mobil ras gua aja yang di rumah itu udah jalan 8 tahun, gua belum pernah bongkar filter bensinnya, karena gua juga menggunakan bahan bakar yang lumayan bagus juga ya, pakai Pertamax, jarang pakai premium ataupun Pertalite ya. Nah, mungkin itu aja cara ngakalinnya. Dan bagi kalian mungkin yang udah pernah nyobain DFSK Glory yang 1500 ataupun 1800, boleh berkomentar berbagi pengalamannya gimana sih rasa dan tenaga dari mobil tersebut ya. Kalau secara data di atas kertas itu sebenarnya tenaganya besar itu yang turbo itu ya. Cuman mungkin ya itu tadi, bisa dari ada salah data ataupun dari penggunanya yang sorry to say, bukannya gue meremehkan, mungkin belum terbiasa menginjak mobil yang pakai turbo, kan berpengaruh juga ya. Karena kalau NA itu sebenarnya tenaga bawahnya itu lebih instan dibandingkan turbo. Kalau turbo itu kan biasanya nunggu busnya naik dulu baru dia bisa nendang tenaganya. Nah, kalau kalian ngegasnya terlalu dalam pada saat ditanjakan, busnya belum naik ya, belum sempat naik karena mobil itu belum berjalan, yang ada tenaganya malah jadi loyo. Itu sih menurut pendapat gua aja sih pribadi ya. Anyway, gimana pagi kalian hari ini, Sabtu tanggal 12 Desember? Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu buat yang weekend. Selamat weekend, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, tetap ya persiapkan peralatannya, masker segala macam ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai DFSK Glory 1500 Turbo. Semoga saran gua bisa membantu bagi pengguna DFSK Glory 1500 Turbo agar mobilnya kuat menanjak. Karena ya kasihan juga ya pabrikannya kalau sampai konsumen minta ganti rugi sampai belasan M, kalau nggak salah gua sempat baca, sampai berapa miliar gitu kan. Nggak logika ya, maksudnya lu beli mobil berapa harga DFSK Glory itu ya, 500 juta kah atau 400 juta kah, tapi lu tuntut ganti hingga miliaran, kan kasihan lah pedagangnya juga kan. Apalagi kondisi COVID gini, jangan terlalu membebankan orang lain juga sih. Itu sih ya persepsi gua aja. Anyway, mungkin kalau lu mau ganti rugi ya lu ganti mobil yang lain atau balikan uang, itu masih manusiawi lah ya. Kalau sampai minta ganti rugi tuntut sampai miliaran, rasanya gimana gitu. Bayangkan kalau kalian itu pedagangnya, kalian bikin produk terus cacat atau gagal, terus orang lain meminta ganti rugi segitu tinggi, kan kalian gimana ya. Walaupun kalian tetap
bertanggung jawab ya, baik itu ganti unit atau ganti spare part atau apapun. Cuman kalau sampai dituntut miliaran gitu sih menurut gua ya kasihan pedagang sih ya. Toh kita juga sama-sama hidup, sama-sama cari makan, jangan terlalu yang lebay gitu sih menurut gua sih. Itu sih persepsi gua aja, pemikiran gua aja. Andai kata gua juga yang menciptakan produk itu, terus ada yang tuntut sampai miliaran, ya otomatis secara manusiawi ya kita tekanan batin lah istilahnya ya, tuntut sampai miliaran gitu. Dan lagi pula itu tidak ada yang memang konsumen dirugikan, tapi tidak sampai yang ada korban jiwa segala macam kan, hanya kemasalan nggak kuat menanjak aja. Dan tadi gue coba kasih solusinya, coba cabut aja si kring FI dan backupnya, tunggu 15 menit, pasang kembali, terus geber hingga sekitar 4000 rpm lah, 4000 sampai 4500 tergantung dari redline mobil tersebut ya, karena tiap mobil tuh redline-nya beda-beda gitu loh ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue kasih masukan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi, semoga bisa mengatasi permasalahan pada mobil tersebut. Dan sebenarnya cabut si kring FI ini dan backup ini bisa hampir seluruh mobil ya, karena yang gue baca-baca artikel juga memang biasanya ada di beberapa kilometer tertentu pada saat kalian servis di showroom resmi pasti dilakukan cabut si kring FI dan backup ya, baik itu pada servis tertentu ataupun pada ada kendala tertentu. Semisal kalau kalian pernah bawa mobil, kondisi mobil cek engine-nya tiba-tiba menyala, itu bisa dilakukan juga dengan restart si kring FI ataupun backup. Tetapi pada saat restart itu masih terjadi kendala, berarti ada soket-soket atau komponen yang rusak gitu. Mungkin itu aja sedikit banyaknya mengenai pembahasan Glory DFSK 1500 Turbo. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian. And then sampai jumpa, dadah.